Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita juga ingin mencoba untuk menerangkan ada keterkaitan ya aplikasi Office ini ya antara satu dengan yang lainnya ya. Seperti Microsoft Word itu ada keterkaitannya, ada integrasinya antara aplikasi Office ini. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan iBook. Ya, untuk lebih berkahnya mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Microsoft Word. Nah, pengolah kata Microsoft PowerPoint, pengolah presentasi. Ini paling enak nih pakai apa? Aplikasi Word ya. Kemudian Microsoft Excel, pengolahan angka. Kemudian juga ada keterikatan juga dengan iBook. Oke, sekarang kita akan melihat sebuah apa ya? Jendela editor ya. Jadi menu-menunya seperti apa dalam Microsoft Word ya. Oke. Kita tadi bisa lihat di beberapa menu di sini ya. Itu ada tab, ada ribbon. Nah, ini sangat jelas sekali. Nanti kita akan bahas. Oke, Microsoft Word, perbedaan menu, ribbon, dan grup. Nah, nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama yang perlu saya ingin jelaskan, yang ada garis hitamnya ini, seperti file, home, insert, design, layout, referensi, mailing, review, view, highlight, micro, pro, format, ini masuk ke menu. Ribbon itu, inilah yang garis kuning itu. Itu namanya aplikasi atau menu-menu yang kaitan dengan ribbon. Grup, grup ini yang warna kuning. Oke, sekarang menu home. Nah, yang tadi tuh kita lihat menu home. Ketika kita berbicara home, ya dia itu akan melihat dari keyboard, font, paragraf, style, dan editing. Jadi menu home itu terdiri dari 5 grup ya. Satu clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Kemudian menu insert. Menu insert kita lihat. Nah, ini yang ada garis merahnya. Ya. Menu insert itu digunakan untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen berupa objek gambar, tabel, snap, karakter spesial, dan link ke file yang berada di luar dokumen dan ke internet. Kemudian menu page layout. Ini masih dalam kategori Microsoft Word. Nah, ini yang warna merah yang dilihat. Ya. Menu page layout berfungsi untuk mengatur, menyesuaikan segala hal yang berhubungan dengan halaman lembar kerja. Ya, kita ini kan kita apa namanya? Kita sesuaikan ya dengan mengatur yang hubungannya dengan lembar kerja kita. Kemudian menu referensi, kalau kita membutuhkan validasi atau referensi biar tulisan kita itu diakui, ya kita tidak akan lepas dengan tabel kontennya, footnote-nya, ya footnote atau citizen bibliografinya, ya indeksnya.
Jadi menu referensi itu digunakan untuk menandai teks atau objek untuk mengikuti secara sekuensial atau berurutan fungsi jenis referensi yang akan kita gunakan. Jadi nggak main-main. Menu mailing. Nah, menu mailing itu kita bisa lihat di sini yang garis merah ya. Menu mailing itu difungsikan untuk mengelola dokumen persuratan. Oke. Menu review. Nah, review itu biasanya memiliki fungsi untuk mencermati dokumen. Kita lihat nih, ini udah cocok apa belum nih, ya. Barisannya, aturannya, semua itu, baik tata bahasanya, pembacaannya, terjemahannya, pemberian komentarnya, pembandingan, protek, dan maupun sampai pada pemberian dan penghilangan link, ya. Kita bisa diatur semuanya. Oke. Menu view, ya. Nah, menu view tadi review, sekarang view. Nah, ini yang sudah dikasih garis merah. Menu view itu memiliki sejumlah ikon perintah kerja dalam ribbon. Ya. Secara umum, menu ini difungsikan untuk melihat dokumentasi dalam beberapa bentuk. Ya, jadi kita bisa melihat ya perintah kerja. Ya, itu pun kita lihat dari menu yang akan kita fungsikan. Oke, kita berlanjut ke Microsoft PowerPoint. Nah, ini menarik nih. Microsoft PowerPoint itu menariknya kenapa? Kalau kita melakukan presentasi. Ya, kita akan diajarkan teknik penulisannya, kita juga akan melihat bagaimana untuk menentukan topiknya, menyiapkan materinya, mengidentifikasi bahan materinya. Poin-poin penting lebih mudah kita melakukan lewat Microsoft PowerPoint. Nah, teknik penulisan misalnya. Apa yang pesan akan kita sajikan, formatnya seperti apa? Nah, itu lebih mudah. Kemudian materinya gampang dipahami dan sistematis. Kemudian juga cara pembuatan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, pilih jenis hurufnya yang menarik seperti apa. Kemudian gunakan variasi warna, gambar, foto, animasi, atau video. Nih, kayak saya ini, warnanya nih beragam kan. Kemudian area tampilan frame-nya ditulis jangan melebihi ukuran 16 kali 20. Usahakan dalam bentuk slide. Nah, tidak memuat lebih dari 18 baris. Kemudian tips untuk pembuatan presentasi selanjutnya adalah satu frame usahakan hanya beri satu topik. Ya, satu frame satu topik atau satu sub pembahasan topik. Nah, kalau ini kan di dalam presentasi ini ada beberapa subtopik ya. Tapi itu tadi berikan judul pada setiap frame-nya agar tampilannya ini bisa mempermudah ya. Oke. Kemudian menerapkan konsep computational thinking. Kemudian perhatikan komposisi warna, keseimbangan, tata letak ya, keharmonisan dan kekontrasan pada setiap tampilan. Backgroundnya harus simple. Nah, ciri-ciri template presentasi yang baik dan layak. Nah, itu PowerPoint banyak template-nya nih. Warnanya juga beragam. Panduan fontnya juga beragam juga. Layoutnya baik. Tema dan template-nya sesuai. Dan di sini kita akan bisa kreatif ya. Apa yang kita akan sajikan. Kemudian ciri-ciri slide-nya juga beragam ya. Ada slide yang satu pesan sederhana, slide mudah digunakan. Kemudian juga bisa memperkuat penjelasan, bukan mengulang pesan. Teksnya ringan, yang hindari yang boleh. Nah ini seperti contoh. Nah ini yang berbeda. Ini materi yang berbeda. Berarti sekarang ke Microsoft Excel. Tampilan Microsoft Excel. Nah ini kotak-kotaknya banyak ya. Insert. Ya, kemudian akan muncul seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat sini. Inilah teknik atau tampilan Microsoft Excel. Nah, sekarang ke materi berikutnya yaitu jenis e-book berdasarkan formatnya. Nah, e-book ini ada format masing-masing. Ada teks yang follow, ada PDF, JPEG, HTML. Nah, terserah kita mau pilih yang mana.
Banyak kan sih antara yang tiga ini, antara yang empat ini yang banyak menggunakan PDF. Oke, kemudian iBook itu jenisnya dilihat dari berdasarkan kontennya, ada buku digital, manifesto, konten arsip. Nah, biasa kalau buku digital itu jenis bukunya adalah yang paling tradisional. Biasanya jumlah halamannya ada ratusan, isinya persis dengan buku-buku yang ada di buku-buku secara umum ya. Biasanya antara isi persis dengan buku-buku yang di kertas pada umumnya. Kemudian konten manifesto, halamannya kurang dari 100 halaman. Topik yang ada dalam iBook ini hanya satu, tidak seperti buku digital yang memiliki topik yang beragam, lebih dari satu. Kemudian konten arsip, ya, jenis ini dipakai oleh blogger-blogger tuh, ya. Kenapa dia gunakan supaya untuk menarik supaya banyak yang mengunjungi di situ. Oke, nah saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, eh, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah terobosan buat kita untuk bisa lebih memahami dalam melakukan berbagai macam kegiatan, apalagi berkaitan dengan perkuliahan. Ya, saya mohon maaf, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.